Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Amalia dengan NIM 0304203145. Saya dari kelas Tadris Bahasa Inggris 5, semester kedua, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dengan judul kalimat. Langsung saja ke pembahasan pertama mengenai pengertian kalimat. Kalimat merupakan kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Kalimat memiliki beberapa unsur yang unsurnya memiliki peran kata ataupun jabatan kata. Nah, unsur yang pertama adalah subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjuk pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Unsur yang kedua adalah predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Unsur yang ketiga adalah objek. Objek adalah bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu di belakang predikat, sama halnya dengan subjek. Biasanya objek diisi oleh nomina atau frasa nomina dan juga klausa. Unsur yang keempat yaitu pelengkap. Merupakan kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Nah, ini sama dengan objek, hanya saja kalau objek dapat berfungsi sebagai subjek, sedangkan kalau pelengkap berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Nah, unsur yang terakhir adalah keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang berfungsi menerangkan lebih lanjut mengenai subjek, predikat, dan objek. Keterangan biasanya boleh diletakkan di mana saja, di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Nah, pembahasan yang ketiga adalah mengenai ciri-ciri kalimat. Ciri-ciri kalimat yang pertama adalah merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem artinya bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata. Sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Ciri-ciri yang kedua yaitu dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Ciri yang ketiga, mempunyai pola intonasi akhir. Ciri yang keempat, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Pembahasan yang keempat adalah mengenai jenis-jenis kalimat berdasarkan bentuk. Adapun jenis yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh, terdiri atas satu subjek, satu predikat, dan biasanya berbentuk klausa. Namun, jika predikat berbentuk verba transitif, maka unsur objek atau O diperlukan untuk melengkapi unsur predikat. Kalimat tunggal bisa mempunyai pola S plus P plus O. Contoh, KPK dan pemerintah bersatu memberantas korupsi. Jenis kalimat yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dari gabungan dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk ini terbagi menjadi dua. Yang pertama kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Ciri-ciri dari kalimat majemuk setara adalah dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal, kedudukan kedua kalimat tersebut sederajat, dan terdapat konjungsi seperti kata dan, maupun, tetapi, sedangkan, atau, lalu. Dan ciri-ciri dari kalimat majemuk bertingkat adalah dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal. Yang kedua, kedudukan kedua kalimat tersebut tidak sederajat. Yang ketiga adalah terdapat konjungsi seperti kata ketika, andaikan, walaupun, karena, seakan-akan, sehingga, bahwa, agar, andai kata, dan sebagaimana. Nah, jenis kalimat berdasarkan bentuk yang terakhir adalah kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang terdiri dari klausa sebanyak 3 klausa ataupun lebih. Tetapi kalimat tersebut bisa dihubungkan secara subordinatif dan konjungtif. Contoh kalimat majemuk campuran adalah Dina berangkat ke sekolah dan adik tetap pergi ke pasar, meskipun panas di siang hari ini semakin terik.
Yang selanjutnya adalah mengenai jenis kalimat aktif dan pasif. Yang pertama kita akan membahas kalimat aktif terlebih dahulu. Kalimat aktif merupakan kalimat yang predikatnya kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif ini biasanya ditandai dengan prefiks ataupun imbuhan me, memper, dan be. Ciri-cirinya, predikatnya cenderung memiliki imbuhan me ataupun ber. Dan yang kedua, pada kalimat aktif imbuhan me ataupun ber cenderung mengikat predikat yang menggambarkan suatu tindakan ataupun pekerjaan dalam sebuah kalimat. Contoh dari kalimat aktif adalah kakak membaca buku, ibu memasak sayur terong di dapur, dan Sandi memperbaiki tugas kuliahnya. Nah, kalimat aktif ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kalimat aktif transitif. Artinya, kalimat yang melibatkan unsur objek di dalamnya. Ciri-cirinya harus melibatkan unsur objek di dalamnya, berpola subjek, predikat, objek, dan dapat diubah ke dalam kalimat pasif. Contohnya adalah dia memanjat pohon. Yang kedua, saya membaca buku. Jenis kalimat aktif selanjutnya adalah kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan keberadaan objek di dalamnya. Ciri-cirinya tidak memerlukan objek, berpola subjek predikat pelengkap atau subjek predikat keterangan. Bagian selanjutnya adalah kalimat aktif semi transitif. Nah, kalimat ini kalimat yang tidak bisa diikuti unsur objek dan hanya dapat diikuti oleh unsur pelengkap saja. Biasanya kalimat ini berpola subjek predikat pelengkap. Nah, kalimat ini tidak dapat diubah ke dalam kalimat pasif. Kalimat aktif dwitransitif. Kalimat ini merupakan kalimat yang mengandung objek dan pelengkap sekaligus. Ciri-cirinya berpola subjek, predikat, objek, pelengkap. Kalimat ini juga dapat diganti ke dalam kalimat pasif. Selanjutnya yaitu mengenai kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan atau aktivitas. Subjek pada kalimat pasif berada sebelum predikatnya. Kalimat pasif ini merupakan kebalikan dari kalimat aktif. Contohnya, buah mangga dipetik oleh ibu. Yang kedua, buku ayah dipinjam oleh ibu, dan lain sebagainya. Terdapat dua cara untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Syarat dan cara yang pertama yaitu mengubah kalimat aktif menjadi pasif dengan cara mengubah subjek menjadi objek, di mana dapat mengubah awalan pada predikat dengan awalan di. Syarat yang kedua yaitu mengubah kalimat aktif dengan mengubah objek menjadi subjek. Caranya dengan mengubah awalan di menjadi me pada sebuah predikat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kalimat berdasarkan cara pengucapannya. Terdapat dua jenis, yaitu yang pertama kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menggambarkan ucapan atau perintah. Kalimat tersebut juga berisi bagaimanakah perkataan orang yang dimaksud, sehingga kalimat ini biasa ditandai dengan tanda petik. Contoh kalimat langsung adalah sebagai berikut. Ibu berkata, sayang hari ini kita makan buah yuk. Berikutnya adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mendeskripsikan ucapan kembali dari seseorang. Biasanya kalimat tidak langsung ini merupakan kalimat pasif dan berupa kalimat berita. Contohnya yaitu, Bu guru berkata bahwa saya harus bekerja cerdas agar saya dapat menjadi orang yang sukses. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Adapun yang pertama adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat untuk memberi perintah kepada orang lain dalam menjalankan sesuatu, biasanya ditandai dengan tanda seru. Yang kedua adalah kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang ditandai dengan tanda tanya dan memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dari orang lain. Yang ketiga adalah kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang digunakan untuk memberi informasi kepada orang lain. Kalimat ini ditandai dengan tanda titik jika dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang keempat adalah kalimat seruan.
Kalimat seruan adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan seseorang dengan kata lain antara lain senang, kagum, bahkan terkejut. Biasanya ditandai dengan tanda titik ataupun tanda seru. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Nah, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.